Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba bedar materi menarik tentang aspek-aspek hukum syar'i. Ini langsung ke jantungnya usul fikih ya, cara memahami hukum Islam. Tujuannya apa? Ya, kita mau bongkar elemen dasarnya. Siapa sih pembuat hukumnya? Terus hukumnya ada apa aja? Apa yang diatur? Dan siapa yang kena aturan ini? Mari kita telusuri bareng-bareng. Kita mulai dari yang paling dasar. Pilar pertama, Al-Hakim, sang pembuat hukum. Intinya sih, ya Allah SWT sumbernya. Terus Rasul diutus buat menjelaskan. Gitu kan ya? Betul sekali. Nah, yang menarik, hukum itu kan bisa datang langsung dari wahyu ya, Al-Quran dan hadis, tapi bisa juga dari ijtihad. Jadi, ijtihad itu upaya para ulama yang ahli buat gali hukum dari dalil kalau teksnya nggak langsung jelas. Tapi intinya sama, la hukma illa lillah. Hukum itu mutlak milik Allah. Sumber yang Anda pegang itu juga singgung soal gimana kita kenal Allah dan hukumnya. Akal bisa lihat tandanya di alam, tapi detail sifat Allah, hukum spesifik itu ya lewat wahyu. Jadi wahyu itu pemandu akal, bukan dibalik. Penting ini. Oke. Lanjut ya, pilar kedua, al-hukm, hukumnya itu sendiri. Ini katanya ada dua cara pandang ya, dari usul fiqh sama fiqh. Iya betul, ini pembedaan yang cukup membantu sih. Kalau kata ahli usul fiqh, al-hukmu itu ya teks dalilnya, perintahnya, larangannya, atau pilihannya. Nah, kalau dari kacamata fiqh, hukum itu dilihat sebagai dampaknya ke perbuatan kita. Dari sini muncul tuh yang sering kita dengar, wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Itu namanya hukum taklifi. Ada lagi hukum wad'i, ini lebih ke penetapan kondisi, kayak sebab, syarat, sah atau enggaknya sesuatu. Paham. Jadi ada teksnya, ada dampaknya. Nah, kalau gitu, apa yang jadi objek hukumnya? Ini pilar ketiga ya, al-mahkum fih. Katanya selalu soal tindakan orang yang dibebani hukum atau mukallaf. Syaratnya apa aja biar perintah itu sah? Gini, ada beberapa syarat penting. Pertama, tindakannya itu harus jelas, diketahui detailnya. Kayak sholat, nggak cuma sholat lah, tapi ada caranya dari Nabi. Kedua, sumber perintahnya juga harus jelas dari Allah atau Rasul. Ketiga, nah ini krusial, tindakan itu harus mungkin dilakukan oleh si mukallaf. Secara akal sehat, bisa dikerjakan. Syariat nggak minta yang mustahil. Wah, ini menarik. Artinya, ada pengakuan soal batas kemampuan kita ya? Nggak disuruh ngontrol orang lain, paling cuma nasehatin. Atau bahkan ngontrol perasaan kayak marah gitu kan nggak mungkin ya, yang diatur dampaknya. Tepat sekali. Dan perlu dicatat juga, mampu itu bukan berarti enteng banget tanpa kesulitan sama sekali loh ya. Ada bedanya antara kesulitan biasa, yang wajar lah dalam ibadah atau kerja, sama kesulitan yang bahaya atau berat banget. Nah, untuk yang luar biasa ini, ada ruksah, keringanan, kayak boleh nggak puasa kalau sakit parah. Ini nunjukin ada keseimbangan. Iya. Jadi ada fleksibilitasnya juga ya. Oke, pilar terakhir nih. Al-mahkum alaihi. Siapa subjek hukumnya? Siapa yang disebut mukallaf ini? Jadi mukallaf itu syarat utamanya ada dua. Pertama, dia harus mampu memahami dalil perintahnya. Makanya perlu berakal dan udah dewasa atau balik. Jadi anak kecil, orang gila, atau orang yang lagi nggak sadar kayak tidur atau mabuk, yang nggak kena beban hukum saat itu. Oke, paham. Terus syarat kedua tadi soal kelayakan ya? Ahliyah. Itu gimana maksudnya? Ahliyah ini semacam kapasitas hukum gitu. Ada dua jenis, ahliyah wujub, ini kapasitas dasar buat punya hak dan kewajiban. Semua manusia punya sejak lahir. Terus ada ahliyah ada, ini kapasitas supaya tindakannya itu dianggap sah secara hukum dan ada akibatnya. Nah, ini baru muncul kalau udah berakal, tamyiz, dan dewasa baligh. Tapi kelayakan ini bisa terhalang, namanya awarith. Ada yang bikin hilang total, kayak gila. Ada yang ngurangi mungkin gangguan mental ringan. Ada juga yang nggak menghilangkan tapi mengubah aturan. Misalnya orang boros atau banyak utang mungkin transaksinya dibatasi buat melindungi hartanya atau hak orang lain. Jadi, keempat pilar ini, al-hakim, si pembuat hukum, al-hukum, hukumnya, al-mahkum fih, tindakannya, dan al-mahkum alaihi, orangnya, ini semua saling terkait ya. Jadi satu sistem utuh dari sumbernya sampai ke pelaksanaannya oleh individu.
Betul. Nah, sebagai penutup nih, mungkin bisa jadi bahan renungan untuk Anda semua. Gimana pemahaman kita soal syarat kemampuan dalam tindakan al-mahkum fih dan kelayakan pada orangnya al-mahkum alaihi ini bisa bantu kita melihat ya keselarasan antara aturan ilahi dengan kondisi nyata dan kapasitas kita sebagai manusia dalam beragama. Menarik untuk dipikirkan lebih dalam.